berikutnya saya persilahkan kepada Pak Mardhani Alisera, politikus yang selalu senyum di mana aja, Masya Allah. Silakan Pak Mardhani, monggo. Terima kasih Bang Tata. Senyum kan sedekah gitu kan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Semuanya sehat dan berkah selalu. Amin. Bahagia sekali karena ide dan mimpi besar menyatukan seluruh elemen yang cinta negeri dalam forum tanah air global ini luar biasa. Buat saya, sempat saya ngobrol dengan Bang Tata, dengan Helmi waktu Februari kemarin, tidak kepikir sebesar ini ya, ternyata luar biasa ya. Saya bahagia sekali dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberi kelurusan hati ya, karena akan berat ya, akan berat. Amin. Akan beratnya tadi Bung Refli, matur nuwun Bung Refli, itulah. Mas Solahuddin juga tadi udah ngangkat banyak, itu yang bagus. Bunda Neno, kemudian Mas Herstu. Beratnya tuh gini, saya di Komisi 2, ya kita lagi bahas rancangan undang-undang pemilu. Pak Mas Refli Harun, indikasinya memang akan dikunci 2 calon lagi. Nah kalau 2 calon lagi, kemungkinan kita terjerembab pada lubang yang sama di 2014 dan 2019, sehingga pembelahan sosial itu terjadi sangat besar. Kami tidak seberani, sebenarnya secara konstitusional masih ada 2 tafsir ya, bahwa presidensial threshold 0% itu Refli Harun, Pusako kita, ya Ferry Amsari, dan beberapa lagi sepakat ya. Tapi ada juga yang mengatakan memang kita perlu ada penguatan sistem presidensial, sehingga yang lagi agak kenceng dengan teman Golkar, Nasdem, P3 juga agak setuju, walaupun nanti kita lihat ke depannya 10%. Ya, dari 20% kita potong 10%, sehingga mudah-mudahan dengan 10% kursi dan 15% suara, itu kita punya kompetisi yang lebih sehat. Ya. Tetapi saya ingin mulainya dengan nomor 1, saya titip dari berbagai hal ini karena kekayaan luar biasa dari FTA Global ini akan sangat baik kalau kita mulai mengkanalisasi. Tadi saya tertarik dengan Mas Solahuddin di West Coast itu ya, bahwa pikiran saya 3, ada yang menggeluti politik, ada yang menggeluti sosial budaya, ada yang coba menggeluti ekonominya. Kenapa ekonomi? Karena persiapan buat 2024. 2024 ini dengan di DPR Omnibus Law lagi kejar tayang sekali. Kami udah tolak, kami udah pakai cara apa, masih kejar tayang karena rupanya ini ada kaitan dengan peluang pemanfaatan buat 2024. Sama di awasi dana COVID juga kami teriak karena ada banyak sekali ya, kayak bansos itu ternyata memang apalagi sekarang ada partai yang sudah memerintahkan anggotanya masuk menjadi program PKH, program Keluarga Harapan, sehingga betul-betul dari sekarang ini ketika kita berbincang konsep, gagasan, narasi, baru membuat devisi, mereka sudah aksi dan menguasai teritori gitu. Nah, sehingga buat saya, nyuwun sewu buat semua, mungkin kita mulai fokus bagaimana kita memenangkan pertarungan di 2024. Calonnya siapa, monggo. Saya tidak ambil pusing, kecuali yang memang punya kriteria. Gitu. Nah, karena nanti kadang-kadang ketika bab calon kita udah mulai punya sendiri-sendiri. Tapi yang terpenting buat sekarang, ini kita mulai aksi dan teritori ya. Maneno tadi luar biasa ya dengan gerakan ketahanan keluarga, ketahanan pangannya. Buat saya perlu dibantu. Karena itu tadi saya pikir ada bidang ekonomi ya. Mungkin dengan encelengan, mungkin dengan apa, kita sudah mulai punya tabungan ya. Kalau saya kemarin sempat berbincang, nanti tentu ini dikelola secara profesional, betul-betul kita siapkan people power dalam bentuk yang lebih real. Ya. People power yang punya dana untuk pemenangan pemilu 2024. Kalau perlu partai-partai yang memang itu kita dekati
untuk kita ajak bergabung bersama. Ya. Karena kenapa 2024? Refli tadi bilang bisa di tengah jalan, tapi ngelihat kondisi sekarang too big to be failed. Ya, menurut saya mereka akan mempertahankan sekuat tenaga, seburuk apapun mereka, tapi ada yang di atas, kita masih bisa berdoa. Tapi tetap secara manusiawi dan pandangan saya sebagai politisi, persiapan buat 2024 ini harus dimulai dari sekarang. Contohnya berbasis kepada teritori di hasil Pilpres 2019 kemarin, saya sekarang mulai fokus di Jateng dan Jatim, ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena itu dua basis yang harus betul-betul kita perkuat. Nanti teman-teman FTA yang punya jalur Jateng Jatim, nyun sewu, boleh kontak saya. Kita lagi mulai kumpulin ya, karena kemarin itu kalau Jateng Jatim dikeluarkan kita masih menang, tapi dengan Jateng Pak Jokowi menang 78% dan Jatim Pak Jokowi menang 65%, itu memang lumbung yang kuat sekali dan mereka tidak akan melepaskan itu. Jadi dengan devisi yang ada, dengan fokus kita ke 2024, mudah-mudahan FTA kita bisa ubah dari quote and unquote forum kegelisahan, forum kita curhat dan narasi menjadi forum aksi. Dan menurut saya ini luar biasa karena legitimasinya dengan FTA global ini kita bisa buat, termasuk nyuwun sewu perlu disiapkan tim media dan brandingnya ya. Karena ini luar biasa, tidak banyak organisasi yang seperti ini. Teman-teman diaspora Indonesia saja sudah sangat bagus kualitasnya, kita bisa lebih karena menurut saya kita punya lebih broad base support gitu. Sehingga buat saya ke depan forum tanah air global ini bisa secara regularly, misal di bidang ekonomi dia membuat kajian-kajian dan usulan-usulan sama program aksi. Di bidang politik kita bisa mendesak, bahkan kalau perlu diundang ke DPR via Zoom untuk didengarkan masukannya. Termasuk kalau bidang sosial budaya, Mbak Neno tadi sudah memulai puisi dan segala macam, menurut saya perjuangan sosial budaya jangan ditinggalkan. Karena basis yang kadang-kadang lembut, kokoh, kuat justru sosial budaya. Itu yang saya bahagia sekali mendapatkan forum yang luar biasa ini. Semoga semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa dari segala mara bahaya, dan kita diberi kesabaran untuk meniti jalan yang tidak ringan, tapi tidak ada yang sia-sia. Karena innama'al usri yusra. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan insya Allah di 2024, menurut saya kita harus sudah mulai berpikir line up-nya bukan cuma presiden. Siapa presiden, siapa wapres, kita bisa definisikan dari sekarang nih. Mumpung saya nyuwun sewu hadir ke sini tidak mewakili PKS ya. PKS lain, saya pribadi gitu. Karena memang ketika di Pilkada DKI bareng Mbak Neno diganti presiden, di Pilpres memang saya jalan ingin ayo kita sama-sama jalan. Yang tadi saya lihat line up, siapa sih Menteri Keuangan yang bagus? Siapa sih calon Menteri Lingkungan yang benar-benar peduli kepada lingkungan dan betul-betul siap bertarung melawan para konglomerat yang memang merusak lingkungan? Ya. Sehingga dari awal kita sudah punya line up. Kalau satu pos bisa 2, 3, 4, kita bebaskan partai manapun, yang penting dia memang punya kapasitas, kita ajukan. Nah, dari situ kita bisa punya line up yang bagus. Kalau perlu bahkan kita FTA sudah punya shadow kabinet, setiap ada kebijakan kita bisa ngajukan. Yang dari situ mudah-mudahan akan ada tesa, antitesa, sintesa yang dengannya masyarakat akan makin tercerdaskan. Karena kalau Refli Harun follow channelnya, saya minta follow Indonesian Leaders Talk bareng Rocky Gerung nih, kita lagi ingin membahas kasus negeri dengan substansial, fundamental, penuh kesabaran dan kedalaman. Matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.